Selamat datang di pelatihan inkubator bisnis Politeknik APP Jakarta. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang produktivitas kerja. Pada sesi ini kita akan menjelaskan tentang produktivitas kerja, mengambil langkah yang perlu untuk melaksanakan, mengidentifikasi bidang-bidang pokok untuk inisiatif, serta menerapkan produktivitas kerja. Apa yang dimaksud dengan produktivitas? Dulu kita mengira bahwa meningkatkan produktivitas tenaga kerja berarti bekerja harus lebih cepat atau lebih keras. Kini, produktivitas tenaga kerja diukur dari penggunaan bahan baku dan energi secara maksimal melalui cara kerja yang lebih baik. Juga membuat tempat kerja menjadi nyaman sehingga pekerja lebih senang bekerja. Jadi, produktivitas itu adalah hubungan antara input, bahan yang masuk, serta output, yaitu bahan yang hasilkan keluar. Secara matematis, produktivitas yaitu output dibagi dengan input. Di mana input adalah tenaga kerja, teknologi, material, energi, air, serta output itu adalah nilai tambah produk atau komponen. Serta tujuan itu output per unit lebih banyak dari input per unit. Produksi ramping itu melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh pelanggan saja, fokus pada menghilangkan pemborosan yang tidak perlu sehingga biaya menjadi lebih rendah. Pemborosan itu aktivitas atau input yang tidak menambah nilai pada pelanggan. Ada 8 pemborosan yang umum ditargetkan untuk perampingan, yaitu pertama, kelebihan produksi, kedua, penyediaan inventory, keempat, transportasi, kemudian pergerakan, cacat, proses berlebihan, menunggu keahlian, dan teknologi. Kita sering berpikir ramping dengan fokus pada konsumen dan menghilangkan pemborosan. Pembeli tidak membeli pemborosan yang kita lakukan. Gitu. Kemudian kita jelaskan dari ke-8 pemborosan itu. Yang pertama, kelebihan produksi. Jadi kita tidak tahu jumlah kebutuhan konsumen berapa banyak. Kemudian pekerja tidak tahu berapa yang harus dibuat. Kemudian kita tidak tahu kebutuhan konsumen karena kita tidak melakukan riset pasar dan tidak melakukan estimasi penjualan. Contohnya, ada tren lebaran tahun lalu, brownies panggang. UKM memproduksi 2 kali lipat jumlah normal untuk mengantisipasi permintaan selama libur lebaran. Ternyata lonjakan hanya 50% dari jumlah normal karena adanya kompetitor baru, yaitu apple strudel. Pekerja tidak tahu jumlah yang perlu diproduksi karena tidak ada komunikasi atau instruksi yang jelas dari pemilik. Maka itu perlu memiliki papan produksi untuk instruksi tertulis dari owner ke karyawan. Contohnya, biasanya produksi susu kedelai 50 gelas untuk konsumsi di sekolah. Saat puasa, permintaan susu kedelai di sekolah turun hanya 20 gelas. Karena pemilik tidak memberitahu sekolah libur, karyawan tetap memproduksi 50 gelas, maka terjadinya overproduction. Pemborosan kedua itu persediaan atau inventory yang berlebihan. Karena pada umumnya bahan baku itu merupakan uang, modal yang kita miliki, yang mana kemungkinan akan rusak dan biaya gudang itu cukup tinggi. Kemungkinan harga juga bisa naik, maka solusinya stok optimal sesuai kebutuhan saja. Seperti itu. Seringkali UKM menyimpan bahan baku berlebihan karena takut bahan bakunya habis atau naik, tapi harus dihitung resiko rusaknya. Biaya menyimpan barang apakah lebih besar daripada kenaikan harga bahan baku? Apakah bisa membuat perjanjian dengan penjual titip uang atau stok penjualan, yang mana harga sudah diikat di depan? Contoh, membeli bumbu dalam pack besar, 1 kilo lebih murah dibanding 90 buah bungkus saset.
Namun, apabila penyimpanan tidak tepat, bisa jadi bumbu sudah keburu rusak sebelum habis dipakai. Juga, bentuk sachet lebih mudah untuk mengontrol penggunaan. Misalnya, setiap menggoreng 5 kg keripik tempe, digunakan 1 saset, seperti itu. Urusan ketiga itu transportasi. Tidak membuat jadwal pengiriman yang teratur, serta perusahaan juga tidak membuat rencana dan jadwal pembelian bahan baku. Jika kita memiliki jadwal pengiriman ke toko oleh-oleh setiap hari Kamis, maka stok barang dapat dimonitor dengan cermat dan pengeluaran transport atau pengiriman hanya 1 kali seminggu. Untuk pembelian bahan baku misalnya dibuat jadwal setiap hari Senin. Jadi, setiap hari Sabtu dilakukan pengecekan stok pembelian dilakukan sekalian di hari Senin. Biaya transport ke kota misalnya hanya perlu 1 kali seminggu. Lebih optimal, bukan? Kemudian, pemborosan gerakan, di mana area kerja tidak tertata rapi, waktu habis untuk mencari barang, maka dari itu perlunya melakukan 5S, serta perlu menata ulang tempat kerja sesuai dengan alur produksi. Pentingnya menata layout agar tidak terjadi bolak-balik di area produksi. Jika peralatan dan area kerja diatur sesuai jalur produksi, maka akan terjadi penghematan waktu kerja. Contohnya ketika mencuci bahan baku di teras, mengupas dan memotong di ruang tengah, menggoreng di dapur, mengemas di ruang tengah, bolak-balik selama produksi, kan? Produksi cacat atau salah buat. Mengapa? Salah buat itu, maka dari itu harus adanya SOP, karena kerusakan bahan baku yang lama tersimpan atau supplier tidak terkontrol. Akibatnya, penyebab cacat harus dilakukan dan dicatat untuk menganalisa kontrol seterusnya. Kita harus membuat 5 why. Kenapa? Karena sumber penyebab masalah itu semuanya kita bisa tanyakan ke karyawan apa yang jadi kesulitan. Contoh, UKM di Padaan yang membuat kue kering. Setiap pemanggangan matangnya tidak rata, pinggirnya selalu gosong. Trainer menanyakan ke pegawai dan setelah diselidiki ternyata kue gosong karena api tidak rata. Karena adanya api yang tersumbat karena oven tidak pernah dibersihkan. Seperti itu. Kemudian proses yang berlebihan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli. Contoh, tidak sesuai dengan kebutuhan pembeli itu packaging untuk di pasar tradisional tidak perlu sebagus dengan di toko oleh-oleh. Karena persepsi kualitas itu berbeda-beda, di mana penyucian bahan baku 2 kali sudah cukup, tidak perlu sampai 3 kali karena boros air. Kemudian, lamanya waktu menunggu, tidak adanya kepastian perintah kerja. Apabila tidak ada rencana jadwal produksi yang benar, maka akan terjadi waktu tunggu lini berikutnya. Mesin harus di-maintenance. Agar tidak terjadi proses menunggu di lini berikutnya, maka perlu analisa alur produksi, waktu produksi, kemudian dilakukan pembagian beban kerja agar seimbang. Kemudian pengurusan keahlian dan teknologi, karena adanya kecanggihan peralatan dan kepintaran orang. Teknologi peralatan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan produksi, jangan terlalu canggih sehingga tidak bisa dipakai oleh karyawan. Jangan terlalu besar sehingga dipakai hanya seminggu sekali. Contohnya, kita punya HP canggih tidak digunakan di dunia digital marketing. Tingkat keahlian karyawan disesuaikan dengan pekerjaannya. Misal tukang cuci kain tidak perlu lulusan SMA, seperti itu. Oke, game time. Gambarkan letak produksi Anda, misal IKM makanan, gambarkan mulai dari dapur hingga tempat pengepakan. Tanpa mengangkat pensil atau pulpen, tarik garis mulai dari Anda bekerja pertama, misal dari awal, dari tempat mencuci hingga ke tempat akhir produksi.
Saya beri waktu 5 detik dari sekarang. Seperti inikah gambar yang Anda hasilkan? Ya, terlalu complicated dan dinamis. Ya, ini salah satu gambarannya. Tata letak kurang sesuai alur mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga. Karena kita terlalu banyak berjalan, memutar bolak-balik seperti itu. Oleh karena itu, dengan memperbaiki layout atau tata letak, maka waktu kerja bisa berkurang dan bisa mengetahui kapasitas produksi. Kapasitas produksi dihitung dari kemampuan pekerja, input bahan, kemampuan mesin, dan teknik industri atau metode. Dihitung dari proses kerja per detik. Apa tujuannya memperbaiki layout? Agar kita bisa bekerja lebih efisien dan produksi lebih banyak. Perlu sekali untuk memahami kapasitas produksi. Ini merupakan penerapan di bening food Parung, yaitu area cold storage, area pendingin mereka. Dari temuannya itu pengambilan raw material susah, area tidak rapi, peletakan raw material tidak sesuai jenis. Maka dibuatlah 5S dengan penyusunan ulang, stok opname, penyusunan ulang, penerapan kartu stok. Seperti ini. Jadi ruangan terlihat lebih lega, efisien, dan rapi. Pengambilan barangnya pun cukup mudah.